menjelaskan hanya 3 ya untuk hadas kecil ini, tapi di sini memegang mushaf sama membawanya itu dijadikan dijadikan masing-masing jadi 2. Kemarin sudah kita bahas yang pertama sholat. Orang yang hadas kecil nggak boleh sholat. Kalau dia sholatnya nggak diterima. Kemarin sudah disebutkan hadisnya la yaqbalu sholat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Artinya tidak diterima sholat seseorang saat dia dalam keadaan hadas, maksudnya hadas kecil, hingga dia berwudu. Maka kalau dia sudah berwudu, diterima sholat. Kemudian yang kedua tawaf baik yang wajib maupun yang sunnah. Tawaf yang wajib masuk rukun, misalnya tawaf tawaf umroh, tawaf haji, ada tawaf ifadah, ada ini tawaf kudum itu sama tawaf perpisahan itu wada disebut wajib juga sebenarnya, karena kalau nggak melaksanakan dia harus bayar dam gitu. Kalau tawaf sunnah yaitu kalau lagi masuk Masjidil Haram dia tawaf, atau lagi sholat setelah sholat sunnah dia tawaf, itu sholat sunnah. Ada tawaf yang wajib lagi yaitu tawaf selain yang tadi nazar. Kalau orang nazar untuk tawaf. Baik, itu tawaf. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang pertama kan sholat, yang kedua tawaf. Wasalisuha qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fil dawain. Wasalisuha, dan yang ketiga dari hal yang diharamkan bagi orang yang sedang hadas kecil atau batal wudunya, masul mushafi, yaitu memegang atau menyentuh mushaf. Nih, begini nggak boleh. Ini mushaf di sini kita sentuh, nggak boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, dalam keadaan suci. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun li dirasati. Apa yang disebut dengan mushaf? Nah, ini beda. Ada mushaf, ada Al-Qur'an. Quran itu kita baca baik dengan hafalan ataupun dengan membaca mushaf. HP termasuk mushaf enggak? Ini beda lagi nanti. Di sini yang disebut dengan mushaf, huwa kullu ma kutiba alaihi, itu segala apa saja yang ditulis di atasnya Quran lidirosati, untuk dipelajari. Jadi mushaf tadi yang kita pegang itu Quran. Tapi ada yang mengatakan Quran terjemah mushaf apa bukan? Nah, gitu. Karena Quran terjemah di situ ada terjemahan. Ada tafsir di situ karena bukan hanya isinya Al-Qur'an. Gitu. Tapi umumnya ulama nanti dijelaskan di sini bagaimana pembahasan itu. Tapi umumnya kalau bukan hanya Quran saja, ada yang lain, misalnya ada terjemahnya, dibilang bukan mushaf. Tapi secara umum itu Quran lengkap, cuma ada lainnya terjemahan, termasuk Quran tafsir. Baik. Walau amudan au lauhan au jildan au qirtasan, baik media yang digunakan untuk menulisnya itu berbentuk tiang, tongkat, ya, ada kayu, tongkat, nulis di situ. Kan zaman dulu Rasulullah itu penulisan mushaf nggak ada, belum ada kertas. Jadi nulisnya pakai apa aja? Pakai kayu, tulis di kayu. Lauhan, ada papan, tulis di papan. Aujil dan di kulit, tulis di kulit. Pokoknya yang dapat
sebabnya dia bisa bakal nulis, ditulis. Awil kausan atau di atas kertas. Itu medianya apa saja. Pokoknya yang penting dia ditulis di atasnya Al-Qur'an untuk dipelajari. Wa kharaja bidzalika tamim. Ada pengecualian selain daripada itu, yaitu tentang jimat. Tamimah itu jimat di sini. Apa maksudnya? Wa hiya ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an. Tamimah itu jimat di sini adalah apa yang ditulis di dalamnya sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi bukan Quran lengkap. Jadi enggak Quran lengkap. Misalnya Al-Fatihah. Ada Qul a'udzu falaq, atau Qul a'udzu nas ditulis di situ. Atau cuma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lit tabarruki, untuk mengambil keberkahan. Wa ta'allaqu 'ala ar-ra'si sama. Nah, masalah. Kemudian digantungkan di mana? Di atas kepala, misalnya di sini, ditaruh di peci, atau taruh di mana? Di kalung. Fala yahrumu masuha wala hamluha. Kalau dia bentuknya seperti itu, yang ditulis, dilipat, dimasukin, digantung tadi, dipegang itu, ya karena dia hanya bagian-bagian daripada Al-Quran, maka tidak haram untuk memegangnya atau menyentuhnya. Wala hamluha, dan juga membawanya. Malam tusamma mushafan urfan, selama barang tersebut tidak disebut dengan mushaf secara pengertian orang yang umum di daerah situ. Pokoknya ditulis dengan tulisan bagian dari Al-Quran, dia digantung di apa, selama dia tidak disebut mushaf, ya. Ada orang nulis nanti dijelasin gimana kalau dia nulis Quran lengkap, kemudian kecil, gedenya sama tuh sama tadi, cuma Qul a'udzu birabbil falaq, gedenya segini juga. Kalau dikasih cover terus dibungkus, gedenya sama. Itu seperti apa? Fa idza kutibal Qur'anu kulluhu, jika Al-Qur'an adanya secara keseluruhan itu ditulis, ya. Jadi Quran ditulis secara keseluruhan, lengkap dari Al-Fatihah sampai apa ya? Qul a'udzu birabbin nas. Oh, kira paling beda Quran. Sama ya, semua ya? Iya, sama. Sampai Qul a'udzu birabbin nas. Iya. La yuqalu lahu tamimatun walau sughra. Dia tidak bisa disebut sebagai tamimah, jimat, kalau dia ditulis secara keseluruhan. Walaupun dia kecil, bentuknya kecil, kan ada Quran dulu kecil. Istanbul itu ada. Ya, Quran Istanbul, iya. Dulu di rumah ada tuh, Mang Abu, ini kecil, Quran lengkap, cuma bacanya pakai kaca pembesar. Iya. Wa in qasada dzalika fala ibrata bi qasdi. Nah, tapi kalau maksudnya itu sebagai tamimah gimana? Ini udah ditulis lengkap. Tapi maksudnya itu sebagai tamimah, bukan mushaf. Itu nggak berlaku karena dia sudah ditulis lengkap. Tapi ada pembahasan berikutnya. Qala Ibnu Hajar, berkata atau berpendapat Syekh Ibnu Hajar, wal ibratu fi qasdi dirasati wat tabarruki bi halil kitabati duna ma ba'daha. Saat mempertimbangkan terkait maksud dari penulisan itu untuk diambil pelajaran atau untuk tabarruk. Nanti tamimah itu kan bertabarruk dengan Al-Quran. Biasanya kalau dulu ini anak masih kecil, orang tuanya baca biasanya. Terus saya dulu kalau tidur sama
nyai saya itu ada Mang Abu masih kecil juga, tapi dulu ada Mang Uyo. Tapi saya kalau tidur itu bertiga saya Mang Uyo, Mang Ai itu sama Babaji. Pernah juga kadang-kadang tidur itu dibacain, kadang-kadang baca tabarok itu sebelum tidur beliau sendiri, tapi anak-anaknya dibacain. Nah, tapi ada orang biasanya ditulis tuh ayat kursi Fatihah, kalau ditempelin di ranjang untuk anaknya yang masih kecil. Tapi ntar kalau udah gede nggak dipakai, anaknya suruh baca sendiri gitu. Tabaruk di sini bukan berarti mengandalkan daripada tulisan, tetapi bagaimana bertabaruk semoga Allah memeliharanya melalui tulisan, keberkahan tulisan Al-Qur'an. Kan wahada kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Qur'an sebagai kitab yang di dalamnya terdapat keberkahan. Maka ada yang membolehkan, tapi ulama sekarang ini banyak karena apa? Untuk kehati-hatian, khawatir kebablasan. Kalau Jawa banyak tuh punya ini, itu sampai gede disimpan aja jadi jimat sampai gede. Nah ini kehati-hatian bro. Ini Ibnu Hajar saat niat nulisnya itu untuk apa? Apakah untuk diambil pelajaran atau untuk tabarruk? Bihadil kitabati duna ma ba'da. Itu saat nulisnya, niatnya itu. Ini saat nulisnya ini untuk nulis mengambil pelajaran sebagai Al-Qur'an atau sebagai tabarruk. Saat dia nulis. Wa bil katibi li nafsihi aw ghairihi tabarru'an. Dan bagi orang yang nulis untuk dirinya sendiri, dia punya niat. Atau orang niatnya dari orang lain untuk mengambil tabarru'an. Ai bila ujratin wala amirin. Bisa jadi dia nulis tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada ganjaran atau upah. Jadi dia nulis aja. Ya pokoknya enggak ada yang nyuruh, ada apa, pokoknya dia ambil penulisan itu. Wa illa kalau tidak demikian, berarti kan kalau enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang ngambil upah. Kalau ada yang nyuruh, ada yang ngambil upah, berarti ada yang order ya, yang nyuruh dia. Wa illa fa'amiruhu, kalau tidak demikian maka siapa yang nyuruh? Au mustajiruhu, atau bagaimana niat orang yang mengasih upah, yang nyuruh sama yang ngasih upah. Kalau orang dulu disuruh sama gurunya, tulisin, nulis dia, nyari kasih upah. Tapi ada orang ini tulisannya bagus, khotob, disuruh nulis Quran. Tapi sekarang niatnya apa? Yang nyuruh sama yang ngasih upah. Kalau niatnya untuk dirosah, maka di situ niat pertamanya. Baik orang yang nyuruh maupun yang nulis sendiri, sampai ada yang nyuruh. Ini berkaitan ini sampai detil begini pembahasannya. Siapa yang nyuruh sama siapa yang nulis, niatnya apa? Qala Nawawi fi Tibyan, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan, berpendapat wasawa'un nassa nafsal mushafi al-maktubi awil hawashi awil jilid. Itu sama saja memegang zat atau fisik daripada mushaf tersebut, yaitu Al-Quran, mushaf Quran yang tertulis awil hawashi, ini anggap aja Quran, ini mushafnya, atau pikirannya, ya, pegang pikirannya aja, atau awil jilda, atau kulit, bisa nih. Ini kalau ini enggak ada, kan ada Quran tuh yang dikasih kulit rumah tuh. Iya ada. Nah,
itu ada bungkusannya, itu kulitnya, ya. Samaknya ya. Apakah megang pikirannya aja, atau megang kulitnya, atau megang mushafnya secara mushaf sendiri? Wa yahrumu mas'ul khariqati wal kitabi was-sunduqi idza kana fihi mushaf. Maka diharamkan menyentuh atau memegang Samak. Ambil contoh gini, ada Quran ditaruh di kantong, di tas, ditaruh di tas. Tapi dia kantong memang untuk nempatin Al-Quran. Al-Quran. Ada yang Quran-Quran yang bagus. Ya, kalau Quran yang kita punya mah biasa-biasa aja. Gak ada kantongnya. Ya. Wal gilab, sampul. Nah, kalau sampul biasa nih. Kadang-kadang kalau Quran dulu sampul itu lepas mah dari mushafnya. Gitu. Wasunduk, kotaknya. Itu ada kan yang dikasih kotak, ditutup, dibuka, terus Qurannya sama covernya dibuka lagi. Jadi kotaknya sendiri. Idza kana fihi mushaf. Jika di dalamnya ada mushaf, anggap aja ini cover, ada kotak, terus dibungkus lagi sama Tas. kantong. Kantong. Kalau di dalamnya itu ada mushaf, maka tidak boleh menyentuhnya bagi orang yang apa? Yang atas. Yang atas. Sedang batal wudu. Betul. Jadi gitu. Hadwal madhabul mukhtar. Ini adalah menurut pendapat mazhab yang mukhtar, terpilih. Wakila, dan ada pendapat yang mengatakan la tahrumu hadhihi salasa. Tidak diharamkan tiga hal tadi, apa? Khoritoh, gilab, dan sunduk. Khoritoh itu adalah kantong dari kulit, mau dari begini, kemudian cover, gilab, sunduk, kotak. Itu nggak diharamkan untuk menyentuhnya. Tetapi pendapat ini gimana? Wa huwa dhaif. Ini pendapat yang lemah. Walau kutibal Qur'anu fi lawhin fa hukmuhu hukmul mushaf. Dan kalaulah Al-Quran itu ditulis di atas lauh, apa tadi? Tongkat apa Pak? Papan. Ya. Itu biasanya orang Afrika tuh. Kalau kapal dia tulis dulu, diamalin. Itu misalnya berapa ayat dia tulis itu dia apalin, ntar dihapus. Kalau zaman dulu kita, ya mungkin orang tua kita kali ya, itu ini blackboard. Papan tulis hitam. Itu bukunya kecil masing-masing. Dia tulis di situ. Sahabat disebut namanya. laut. Sahabat Itu laut juga. Papan pokoknya yang untuk nulis bisa dihitamin atau papannya putih, nulisnya mau pakai tinta atau kapur berwarna. Zaman dulu Hukum mushaf, maka hukumnya itu seperti dianggap hukum mushaf. Karena dikumpulin mushaf ini kumpulannya tulisan Al-Quran semua. Maka laut tersebut, ini zaman Rasul begitu, ditulis di atas papan, di atas kulit, di atas kayu, di atas tulang, bahkan dikumpulin dalam satu tempat, semuanya itu jatuhnya sebagai mushaf. Sawa'un qallal maktubu aw katsura. Baik itu sedikit tulisannya ataupun banyak. Sedikit pokoknya dikumpulin jadi satu. Sedikit-sedikit itu menjadi banyak. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lid-darasati haula. Sehingga kalaulah adanya sebagian ayat itu ditulis untuk diambil pelajaran, maka hukumnya menjadi haram untuk memegangnya. Makanya itu tadi ada beberapa ulama, kalau buku, ini buku ada ayat Qurannya, apakah
apakah disebut ini Quran, ya, tapi niatnya untuk menulis Al-Quran, atau disebut kitab umum. Tapi ulama kebanyakan kalau di situ ada ayat Quran hanya untuk sebagai penjelasan, bukan tujuannya menulis Al-Quran, maka disebut kitab, bukan Al-Quran atau Islam.